Selamat datang di Bincang Menjuru. Kali ini kita hari ini syutingnya live di depan audiens kita. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada yang mau nanya, bisa nanya langsung. Dan hari ini narasumber kita adalah Bro Sony. Dia ini adalah seorang entrepreneur, seorang investor, seorang CFO, seorang ayah, seorang suami, dan pastinya seorang yang kita bisa belajar banyak banget. Banyak juga ya. Baru sadar loh gue. Mungkin boleh cerita gitu sedikit latar belakangnya. Oke. Ya, nama gue Sony, gue anak kedua. Nikah tahun 2018, punya anak 2019. Cuman masuk ke dunia bisnis itu dari tahun 2015. Sebenarnya gue lulusan hukum sebenarnya, nggak ada urusan sebenarnya sama bisnis. Cuma karena orang tua gue punya family business, ya mau nggak mau harus dijalani. Berhubungan banyak nggak antara lulusan gue sama jurusan gue sama bisnis, ada hubungannya. Jadi kebetulan skripsi gue tentang hukum agraria atau dikenal sebagai tanah ya. Itu ada hubungannya juga sama bisnis keluarga. Kayak gitu. Nah, hari ini kan kita bahas topiknya tentang financial freedom nih. Nah, menurut Bro Sony sendiri gitu ya, mungkin kalau misalnya Bro Sony ngomong financial freedom, kan seringkali, lu mah gampang punya bisnis warisan. Nah, ya kan ya? Betul. Apakah bisnis warisan itu sesuatu yang actually benar-benar membuat kita lebih bisa punya financial freedom atau bagaimana? Kita taruh put aside soal bisnis warisan sama financial freedom, sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Yang pertama-tama itu kita harus tahu apa sih arti financial freedom. Financial freedom itu adalah seberapa sedikitnya pengeluaran kita terhadap pemasukan kita. Contohnya, misalkan lu digaji 1M, kalau 1M pengeluaran lu dalam 1 bulan itu 1M pun habis, lu nggak financial freedom. Cuman di generasi sekarang itu banyak yang namanya generasi sandwich. Harus biayain orang tua, terus harus biayain keluarga sendiri atau anak gitu. Jadi dia tektok naik turun. Cuman bisa nggak mengovercome itu? Sebenarnya bisa. Tuh. Kalau misalkan nggak, contohnya kayak gua, mohon maaf aja nih, bukannya apa. Orang tua gua sih nggak butuh bantuan gua. Tapi gua termasuk generasi sandwich nggak? Termasuk. Kenapa? Karena gua punya lini bawah itu anak gua kan, sama keluarga gua, sama keluarga dari istri gua yang gua harus bantu. Pasarnya gitu. Oke. Nah, karena financial freedom ini seringkali yang dikejar anak muda kan. Nah, tapi seringkali financial freedom itu kaitannya dengan gaya hidup hedon gitu. Ya kan? Ya, Kalau secara umum gitu kan ya. Nah, betul. Benernya jadi ya definisi yang benernya itu gimana itu? Kalau misalkan kita lihat dari segi pendapatan ya, kalau orang luar itu suka mengambil pendapatan itu setahun annually. Gaji lu berapa? Oh, gaji gua UMR 4 juta misalkan. Nah gitu. Mereka tuh 4 kali 12. Nah habis itu 48 juta. Tapi cuma kan kalau kita kan terimanya, wah gede juga ya. Oh enggak bro, setahun itu. Ya kan? Oke. Nah cuman balik lagi, kalau misalkan kita ngomong gaji katakan si A lah, misalkan gajinya 100 juta lah. Kalau kali 12 1,2 M tuh. Kalau di Indo kan ada gaji ke-13 THR. Jadi 1,3 M. Nah, belum sama bonusnya, jadi misalkan berapa lah? Katakan secara gross total misalkan taruh 2 M lah misalkan. 2 M setahun bisa beli banyak loh. Ya kan? Lu bisa beli rumah kecil, bisa langsung tunai. Asal ngomongnya gitu. Kalau lu mau bisa tiap tahun gonta-ganti mobil, bisa. Lu misalkan mau keluar negeri yang mahal banget misalkan, bisa. Ya kan balik lagi, kalau misalkan kita secara akumulasi 1 tahun 2 M itu, pertanyaan terbesarnya adalah seberapa besar yang lu bisa menabung. Ya kan? Gue kasih contoh gini, satu lagi. Kalau misalkan pendapatan gua 2 M nih misalkan ya, nggak, contoh aja, nggak real. Pendapatan gua katakan 2 M setahun. Kalau misalkan kita hidup wajar lah, pasti ada biaya hidup lah. Ada kayak gua mesti bayar service charge apartemen, bensin, makan, listrik, air, dan lain-lain lah, banyak banget biaya kita.
Bisa nggak sih kita mengurangi biaya-biaya tersebut? Sebenarnya bisa. Caranya gimana? Kita pertama harus tahu apa yang diri kita butuh. Setiap kita mau keluar duit itu adalah kebutuhan atau keinginan. Oke. Oke. Kalau misalkan itu kebutuhan, contohnya misalkan gua harus bayar listrik nih. Iya. Kan kita nggak tahu listrik berapa. Ya kita random lah. Misalkan nggak ada token, cuman setiap bulan harus bayar tagihan listrik. Ya udah budgetkan aja. Kalau misalkan kita harus ngebudgetkan listrik, berarti ya jangan mubazir. Pasti jangan 24 jam. Kalau bisa tidur, kalau bisa mau tidur sore atau ya tidur sore lah, katakan tidur sore ya jangan AC. Contohnya gitu. Terus kalau misalkan gua kan sekolah di Singapura dulu kan. Di Singapura tuh pas zaman gua sekolah di Singapura tuh airnya tuh mahal banget. Kenapa? Karena kan mereka negara kecil. Jadi pas gua ngekos di sana, gua itu disuruh, lu kalau misal mau mandi jangan nyalain shower ya. Oh, pakai apa? Masukin ke ember. Oh, gayung. Ya, pakai gayung. Oke lah, wajar. Mungkin di sini masih ada yang kayak gitu. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan pakai air keran kayak gitu kan nggak ada tuh yang kiri kanan panas anget tuh. Masih cuma satu kan. Jebres. Kalau airnya habis, kita kan masih buka lagi kan. Air ada suaranya. Kayak gitu kan. Dimarahin di luar. Jadi budgetnya. Lu mau bazir banget ya pakai air ya. Lu tahu air mahal nggak? Jadi budget lu seember berarti. Seember. Oke. Nggak boleh lebih ya? Nggak boleh. Oke. Oh nggak. Ya udahlah. Tapi oke lah. Nah contoh-contohnya kayak gitulah. Kan bisa kita bisa budgetkan. Kalau salah satu hal yang gue pelajari dari satu businessman yang terkenal di Hong Kong, namanya Lee Ka-shing tuh. Dia tuh punya pie chart. Gaji dia berapa, dia itu ada metode nabungnya. Oke. Tapi sayangnya harusnya gua tayangin ya, cuman ya udahlah. Jadi setiap dia punya porsi masing-masing. Living cost-nya cuma 30%. Living cost cuma Tapi 30%. biasa anak-anak muda di sini gitu ya. Biasanya itu kalau biaya hidup itu nggak mahal. Yang mahal tuh gaya hidup. Gaya hidup. Nah, Karena gaya hidup tuh relatif. kalau misalkan masih muda ya, kalau misalnya masih muda ya, sebenarnya fine, no problem. Tapi kenapa gue bilang satu hari mereka akan sadari. Dulu gue pas awal-awal kerja, meskipun di family business gue head on banget tuh. Oke. Dulu gaji pertama gue tuh di satu perusahaan tuh 5 juta. Gue kerja di 2 perusahaan, gajinya 10 juta. Mau apply kartu kredit zaman dulu tuh ada kartu rate BCA tuh yang Batman. Kalau misalnya nonton XSI buy one get one. Masih punya tuh sekarang. Masih punya. Kalau nonton XSI buy one get one kan. Gua minta kartu kredit sama abang nggak dikasih. Oh ya? Nggak dikasih. Karena nggak ada saldo terus-terusan. Oh, saldonya jelas. Saldonya nggak ada. Walhasil gue minta tolong siapa? Emak gue. Mak, gue mau ada kartu kredit dong. Gue pinjam dulu duit sama lu boleh nggak? Oh, mau pinjam berapa? 500 juta lah, gue bilang. Nanti gue balikin langsung. Kartu kreditnya udah datang. Oh ya udah, oke. Dia transfer lah 500 juta dari emak gue kan. Tapi gue balikin tuh. Setelah kartu kreditnya keluar, gue balikin. Tapi gue nggak langsung ambil yang BCA. Gue ambil Citibank pertama. Oke. Ya sekarang udah nggak ada Citibank. Udah tutup. Di take over sama UOB kan. Keluar tuh kartu kredit Citibank. Cuman limitnya nggak gede. Limitnya limitnya nggak salah 15 juta ya nggak salah. Nah jadi dari limit 15 juta itu sama gaji gua itu 10 juta. Mindset gua apa? 25 juta. Ditambahin ya. Mindset duit gua punya duit 25 juta nih. Kenapa? Coba di sini yang punya kartu kredit ada? Punya ya. Nah. Pinjol ada? Yang punya pinjol nggak ada. Siap. Hati-hati. Gue pikir ini kenapa ya? Pas beberapa bulan berlalu, gue pikir ini kenapa ya duit gue kok habis ya? Padahal gue gajian akhir bulan tanggal 28. Lu suka cicilan gitu gak bro maksudnya? Nggak ada cicilan, langsung beres gesek. Oh, enggak maksudnya bayarnya itu waktu jatuh tempo kartu kreditnya lu bayar full gitu? Bayar full. Oh, oke. Bayar full. Okay. Tapi waktu itu gue masih jaga-jaga lah, maksudnya gue nggak sebodoh itu untuk habisin 15 juta langsung. Gue di satu masih jaga-jaga tuh 10 juta. Ya udah gaji gue 10 juta, nanti gue udah tagihan 10 juta. Cuman salahnya gue apa? Mindset gue pertama tuh di bulan pertama itu pas gue dapat kartu kredit gue itu gaji gue 25 juta rasanya. Tapi masuk ke bulan kedua gaji gue 0. Tapi kredit gue masuk tuh ke kartu kredit gue.
Ya itu kan repot. Oh, Ya kan ada hal yang waktu itu kartu kredit kena surcharge 3% lah dan lain-lain gitu lah. Nah itu yang hati-hati. Nah, cuman waktu berjalan gue kayak wah gue nggak bisa nih kayak gini nih. Nah pelan-pelan gue memutuskan untuk nutup kartu kredit gue. Di saat gue memutuskan untuk nutup, barulah mulai menyisihkan. Oh, gue buat bensin berapa? Meskipun bensin itu bisa reimburse sama kantor. Cuman ya, maksudnya di saat itu gue mulai agak tahu diri lah. Memang gue ada sedikit curangnya sih. Curangnya dalam arti gue bisa menggunakan kewenangan gue. Jadi di saat wah gila nih, budget gue udah kelewatan nih. Ya udah gue ambil stok bensin, gue klaim ke kantor. Tabungan lah bisa dibilang. Cuman gue ngerti gitu. Gue ngerti. Cuma kalau di posisi sekarang ya gue nggak lagi. Kecuali bos gue bilang lu harus klaim karena urusan pajak ini sayang kan kok. Ya itu lebih dalam lagi lah ke pajak perusahaan lah. Lebih detail lagi. Yang nggak akan gue bahas di sini. Nah, kalau buat anak-anak muda nih, karena di sini kan banyak kan audiens kita anak-anak muda nih. Nasihat apa untuk mereka nih untuk memulai perjalanan mereka ke arah financial freedom? Boleh gila nggak gue bilang? Boleh, silakan. Yang kerja habisin aja gajinya. Kalau gue gila ya, kenapa? Karena gue begitu. Abis itu gue mulai sengsara, baru gue rasain. Oh, jadi harus istilahnya rock bottom dulu gitu kali. Ya. Kalau gue gitu. Iya. Gak mungkin nih gue bilang, lu sebisa mungkin lu orang nabung lah 50% dari gaji lu. Nah, nggak bakal. Maksudnya, lu orang nggak bakal ngerti esensinya. Lu orang nggak bakal ngerasain kok. Ya udah, aku udah nabung 50% terus. Nah nanti kalau misalkan udah hajar, udah habis, yang penting jangan masuk ke judol, jangan masuk ke pinjol. Good tips. Itu mau siapapun juga nggak bisa selamatin nanti. Nah itu dua jangan. Pokoknya kalau duit habis ya udah. Nah nanti baru orang mereka akan ngerasakan. Kayak gue nih, apa yang gue ngerasain? Yang gue ngerasain di saat itu adalah apa? Gue pelan-pelan gue menaikkan standar kualitas hidup. Yang dulu gue pernah bilang juga ke orang-orang. Di saat kita pendapatan kita udah naik nih, standar kualitas hidup kita itu ada di tangan kita. Kita tuh punya hak untuk kita punya wewenang lah untuk memutuskan mau naik standar kualitas hidup apa enggak. Dulu gue bawa Avanza, sekarang bawa Mercy. Coba kalau pendapatan gue sekarang gue bawa Avanza, lebih kan kasih ngomongnya gitu. Oke, itu good tips ya. Jadi kan di sini anak-anak muda sering kali kan ngerasa kesepian gitu ya. Coba kalian lewatin cicilan deh 2-3 bulan, lu gak kesepian? Sangat gak kesepian itu mah. Pasti ada yang nyariin ya. Dulu mak gua ada ke Carrefour, dia lupa bawa cash, terus abis itu dia cuma belanja 79.000 pakai kartu kredit, gua nggak sebut bank ya. Dia belanja di supermarket. Tadi gua udah sebut belum sih mereknya supermarketnya? Udah ya? Belum. Oh belum ya? Ya itu supermarket lah, gua nggak sebut lah ya. Tagihannya cuma 79.000. Waktu itu gua ada urusan di luar kota, perusahaan gua mau kredit pinjaman sama bank. Tiba-tiba dikabarin, oh maaf pak nggak bisa. Kenapa? Karena ibu komisaris ada tunggakan kartu kredit. Berapa gue tanya? BI checking maksudnya? Ya, nggak lolos, oke. Nggak lolos BI checking, 78.000 gitu. 78.000 gue telepon lama gue kan. Gue telepon lama gue, lu pakai apa 78.000 di kartu kredit gak pakai? Oh ya kayak mama lupa bayar. Nanti mama bayar. Itu bahayanya tunggak kartu kredit. Bahaya banget. Jangan sampai kartu kredit itu bermasalah. Kalau nggak bisa sampai kolek 5, nggak bisa beli apa-apa. Jadi nggak lolos BI checking gitu ya? Nggak lulus BI checking, nggak bisa beli apa-apa. Nggak bisa utang kredit mobil, nggak bisa. KPR nggak bisa. KKB nggak bisa. Mau kredit buat usaha, KTA itu juga nggak bisa. Pokoknya nggak bisa utang lah ya. Oke. Nah di sini mungkin di sini ada yang pernah ngalamin utang sama bank gitu nggak? Cicilan gitu ada? Tapi kalau mau silakan. Buat merasakan rasanya ya. Bukan suatu dorongan loh ya. Buat merasakan rasanya. Karena ada pelajaran spesial ya bro ya. Kalau dari kesalahan itu rasanya lebih jos. Betul. Lebih disabet lah. Bas. Rasanya enak. Nah, ini kalau misalnya sampai nih ada yang terlibat dengan utang nih. Nah, bagaimana mereka bisa keluar dari
jerat Utangnya utang apa dulu nih yang benar-benar mesti diperjelas. Kalau misalkan utang secara konsumtif, ya gue sih saranin jangan ya. Kayak misalkan mau beli iPhone 15, pinjam dulu sama teman. Pinjam dong, gue kekurangan 15 juta nih untuk beli iPhone 15. Oh gitu ya semuanya ya. Ya misalkan lah, gue nggak tahu harganya. Misalnya. Itu minta dibeliin namanya, bukan pinjam. Ya itu contohnya lah. Nanti gue cicil deh sebulan sejuta. Ya jangan, kalau gaji lu 5 juta ya jangan. Ada orang yang bilangnya gini, gue nggak bakal beli itu barang kalau misalkan di ATM di rekening gue ini ada 10 kali lipat barang itu harga. 10%-nya lah gitu jadi. Enggak, misalkan barangnya 15 juta, dia di rekening gue harus ada 150 juta. Iya, cuma 10% dari itu. Ya 10 kali. Iya. Jadi ya itu teori-teori orang yang ya oke lah lu boleh ikutin, cuman kenapanya nggak dijelasin kan. Tapi repotnya gini loh ya, karena kalau ngomong-ngomong handphone, karena salah satu pembelian termahal kan handphone. Anak-anak muda itu seringkali menjustify pembelian mahal itu, ini buat kerja. Ya kan? Buat sosial media, Nah makanya buat macam-macam. bener sih. Tapi kalau misalkan balik lagi itu di diri dia sendiri ya. Iya. Menurut gue ya, kalau misalkan kayak gue suka handphone men, gue suka. Mungkin setiap kali yang baru gue pasti beli, pasti beli. Kenapa? Karena gue memang amazed. Gue bukannya karena gue mau, nih Fold 6 nih, ini Fold 6 loh guys, enggak. Gue bukannya gue mau kayak gitu, tapi gue fascinating aja dengan apa yang HP ini bisa lakuin gitu loh. Iya. Nah, contohnya gitu, ini kan ya ada AI-nya segala macam lah. Iya. Ini kalau gue basically lebih enak aja sih. WA banyak apa lebih besar lah kasar ngomong gitu. Ini bukan endorse ya? Bukan endorse. Sebenarnya ya salah satunya buat kerja oke, kalau gue ya pribadi ya. Karena gue setiap kali bangun pasti WA gue ada 999. Wow, oke. Itu ya. Iya. Notifnya 99. Gue lihat kadang sampai mabok kadang. Kadang chatnya kok Abun aja bisa tenggelam sampai ke bawah. Aduh. Makanya kalau misalkan gue balasnya lama ya mohon maaf aja. Gitu. Oke, jadi strateginya gimana tuh untuk bisa keluar dari jerat hutang gitu? Kalau misalkan udah kena, ya hutang tetap harus bayar. Kalau misalkan hutangnya terlalu dalam, janganlah mencari orang lain, pinjam dari orang lain untuk nutupin hutangnya. Gali lubang tutup lubang gitu. Nah, itu bukan gali lubang, itu udah gali lubang terus berikutnya gali kuburan. Ada loh yang kayak gitu loh, dia pinjam duit sama bank. Nggak usah jauh-jauh deh, dekat-dekat belakangan ini deh ada perusahaannya pinjam sama pinjol kan. Ya lu tahu, kita jangan sebut merek. Jangan sebut merek. Ingat ada undang-undang. Iya. Jangan sebut merek. Ada kan perusahaan yang kena pinjol kan? Dah contohnya gitu aja. Jangan menggali lubang tutup lubang. Kalau misalkan udah terpaksa ya, kalau misalkan punya barang yang bisa dijual, yang maksudnya udah nggak pakai lagi ya, kayak misalkan handphone lama. Jangan barang sehari-hari ya. Jangan kayak misalkan ini beras buat besok gue jual dulu, jangan. Misalkan handphone lama atau barang-barang lama yang udah nggak pakai jangan dijual. Sekarang kan online platform itu banyak sekali yang bisa jual second dan dengan harga yang bersaing lah dengan toko, contohnya gitu. Sama mungkin juga tekan pengeluaran seminim mungkin kali ya supaya bisa bayar. Itu udah pasti. Kalau misalkan ada utang, pengeluarannya juga tinggi, dikata-katain kan. Contohnya, kemarin ada konser apa kemarin tuh? Coldplay. Ada orang yang ngutang gue 10 juta, ngomong gak ada duit, tapi instastory-nya apa? Dia lagi konser Coldplay dia. Oh, dia gak ada duit buat beli itu bro. Nah, bisa jadi itu kan. Bisa jadi gitu loh. Ya begitu janganlah. Iya. Salah nggak sih posting? Ya nggak salah. Lu mau have fun silakan. Cuman ingat loh, ada hal-hal yang penting yang lu harus prioritasin. Lu pinjam sama orang hari ini, lu janji buat balikin besok, lu kan nggak tahu beneran di besok tuh dia butuh banget kan, lu nggak tahu. Misalkan dia mau beli apa kek, susu buat anak kek, makanan buat anak kek, kan lu nggak tahu. Gitu. Uang itu penting, cuman paling penting adalah kalau prinsip gua, janganlah membiarkan uang itu menjadi tuan lu gitu. Kita yang harus menjadi tuannya uang. Okay. Nah ini kan kalau ngomong financial freedom itu berarti kan
bikin anggaran yang tepat itu kan bagian yang sangat penting nih. Nah, ada tips gak nih buat anak-anak muda bikin anggaran yang baik itu bagaimana? Tips. Cara membuat anggaran yang baik itu jangan memulai membuatnya dulu. Jangan bikin Jangan bikin dulu. Oke. Kenapa? Oke. Lu akan muncul biaya-biaya unexpected yang tidak terduga nanti. Paling simpelnya deh. Hari ini kita bangun, kita mau keluar dari rumah, kita pergi kerja, sampai kita pulang, kita harus ingetin kita keluar untuk apa sih? Contohnya makan berapa, minum berapa, misalkan naik transportasi berapa, atau Ngopi bagi berapa. yang ngopi berapa, isi bensin motor atau mobil berapa. Coba aja ingetin. Setiap hari kita lakuin kayak gitu. Coba bisa apa enggak? Nah kalau misalkan udah bisa, repetitif lah. Ambil 10 bulan deh. Setiap hari ya, kita lakuin itu ya. Setiap hari dari Senin sampai Minggu loh. Meskipun Minggu gak kerja, Minggu kita keluar misalkan mau pergi nonton, pergi ngedate, pergi gawe, pergi nongkrong. Ya udahlah. Pasti keluar duit dong. Catat aja. Oh, Nah berarti, nanti ketemu nih rata-ratanya nih dalam 10 bulan 3.650 hari ketemu nih rata-ratanya nih. Sebulan kita keluar berapa? Nah baru dari sana patokin. Contohnya misalkan ya. Oh dalam sebulan gue keluar, kalau gue keluar tiap hari gue habis 3 juta. Ya udah. Coba pikir deh, kalau misalkan gue gaji 5 juta, gue rata-rata pengeluaran gue 3 juta, gue sisa 2 juta. Berarti kan itu udah lebih dari 50% dong. Nah sebisa mungkin kita usahakan, bisa gak ya? Gue coba deh, gue budgetin nih, gaji gue 5 juta, 30% aja deh. Sisa 70% nya ngapain? Lu nabung lah. Kalau bisa masukin ke apa, atau jangan suruh orang lain pegang ya. Atau suruh siapa kayak orang yang bisa dipercaya, orang tua kayak, nih lu pegang dulu ya, pokoknya mati-matian jangan kasih gue duitnya kalau gue minta. Nah paksalah, hidup dengan 30% itu bisa apa enggak? Susah loh, ada orang ngomong gini, susah loh, lu gak pernah di posisi gue. Oke lah, fair enough. Gue punya teman, dia hebatnya apa? Social skill dia bagus. Oke. Gaji dia nggak seberapa kok, tapi dia ngapain? Dia punya side hustle, side job. Gaji dia 5,9 ya nggak salah ya. Ya taruh 6 juta lah. Dia punya side job, dapatnya berapa? 15 juta. Dengan apa? Jual mobil. Jual mobil. Tapi kenapa? Sosial dia bagus gitu. Dia tahu potensi-potensi. Gue punya klien nih, dia suka mobil premiumnya Jepang. Dia tahu ambil mobil premium kayak Lexus yang mahal-mahal Jepang lah, ambil dari mana? Misalkan atau Honda Civic Type R misalkan. Dia tahu persis. Misalkan dia kenal gue suka mobil misalkan Eropa misalkan. Gue tahu selera dia Mercy misalkan. Ya udah, nanti kalau ada Mercy baru gue coba. Nih kok, lu tau nggak? Ini bagus nih gini. Eventually gue akan lama-lama tergiur ya, kok keren ya. Guanya nih yang susah nahan daging gitu loh. Ya kan? Okay. Sedangkan dia ini yang berusaha untuk mendapatkan side hustle, tapi dia kerja nggak? Dia kerja, orang kontaknya cuma via WA kok. Dan pada akhirnya kalau gue beli dia dapat komisi. Itu yang disebut side job. Yang dia tabung dari mana? Itu yang pertanyaannya harusnya kan. Dia bukan nabung, tetap dua-duanya dia nabungin. Dia nggak gue mah nggak pakai gaji gue muri pakai gue punya komisi. Ya kalau misalnya gajinya dia 5,9, gajinya komisinya 15 juta, head on dong. Nah contohnya gitu. Ini berarti tips buat kalian semua, networking tuh penting ya? Penting banget. Tapi jangan networking tuh yang, mohon maaf ya, bullshit kalau gue bilang. Kenapa? Yang kerjaannya cuma duduk di tempat nongkrongan kopi. Bos, gue ada Kang Tau nih, kita ekspor barang ini ke Cina. Gue udah Kang Tau nih, kita ekspor nih barang ke Cina. Ada buyer gue kenal di luar negeri di Cina. Dia minta 10.000 kontainer. Angin surga. Gue denger kayak gitu gue males loh, beneran loh, males loh. Gue kan family business gue nih di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit ya. Jadi namanya pabrik itu pasti ada yang namanya kapasitas per jam. Satu hari kita bisa ngolah berapa ton misalkan buahnya. Atau ada orang datang ke gua, tek. Son, lu main sawit kan? Ya kenapa? Gua ada Kang Tau nih mau ekspor ke Jepang. Barang apa? Cangkang sawit bos. Oh ya ada. Lu bisa siapin gua 1 juta ton nggak?
Oke. Awal pertama-tama gue sabar banget jelasinnya. Jadi gini loh, di pabrik itu tuh ada kapasitas tonase per jamnya berapa, dan berarti kalau gue punya 30 ton per jam, gue sehari kurang lebih cuma bisa menyerap 300 ton punya buah buat diolah, itu pun 10 jam. Kalau misalkan kali 30 hari, itu kapasitas gue ya 9.000 ton lah. Nah, cangkang itu menghasilkan cuman 10%-nya, ya gue nggak mungkin bos ada 1 juta ton bos. Kedua kali orang jelasin kayak gitu, orang ada nanya lagi. Gue udah tahu nih, gue mau import, ada buyer luar mau beli, ya ada bahasanya katakan abu janjang lah ya. Abu janjang itu salah satu produknya dari kelapa sawit nih. Lu siap nggak 10.000 ton? Gue jelasin lagi. Yang ketiga hal yang sama lagi. Yang keempat ngomong datang lagi ke gue marahin dia. itu yang dicap. Sony udah kaya sombong. Oke. Lu ngerti gak maksud gue kan? Bukannya gue nggak mau terima, meskipun ya pada akhirnya gue untung nanti dia ketemu komisi. Bukannya gue mau nolak ya. Tapi ya pakai otak dikit lah. Maksudnya nggak semua orang bisa gitu loh. Gue bukan Superman yang oke, gue sediain. Terus lu ongkang kaki karena lu kenal gue. Oh ya, gue kenal si Sony, dia udah ngehasilin gue sekian banyak duit. Nggak bisa bos, nggak bisa. Lu mesti cari banyak pabrik. Kasarnya gitu lah. Nah, ini kan dari tadi kan berarti kalau misalnya salah satu bentuk mengarah ke financial freedom itu kan untuk dapat side hustles gitu. Nah, tapi di slumping itu yang paling umum kan dengan berinvestasi. Betul. Nah, menurut Bro Sony ini investasi apa dan caranya bagaimana milih investasi yang tepat untuk mengarah ke financial freedom? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong side hustle ini, balik lagi kita ada kerjaan, ada kerjaan dalam bentuk gaji, habis itu kita ada side hustle. Side hustle kita ini kita balik lagi tetap, dan gaji ini kita tetap harus nabung. Nabung buat apa? Gue mau nabung yang menghasilkan. Makanya gue tuh selalu bikin duit tuh kerja buat gue, bukan gue kerja untuk duit. Contohnya gitu. Banyak teman-teman gue yang lebih kaya daripada gue, minimal garasinya ada Ferrari atau Lamborghini. Gue nggak ada. Pertama karena gue nggak suka. Oke. Kalau lu pikir gue nggak tahu harga Ferrari, katakan 10 M lah. Kalau di otak gue gila ya, gue masukin 10 M, ini obligasi baru keluar yang baru nih. Maksimum per orang kan 5 M, bunga 6%. Gue pikirnya gitu loh. Bukannya, wih di mobil horsepowernya sekian, warnanya ada 10 di dunia, gue salah satu yang punya, dia nanti gue bisa ikut klub ini, klub itu. Gue nggak gitu. Maka gue kan, jadi di saat kita udah nabung, kita bisa pilih instrumen investasi atau nabung ya. Kita bisa masuk ke dunia saham atau kita bisa masuk obligasi. Mungkin ada para banker di sini, gue nggak tahu. Orion kan waktu itu banker kan. Atau kita bisa berinvestasi di perusahaan misalkan ada orang yang mau buka perusahaan di Indonesia, dia lihat ada market, terus habis itu dia cari investor, dan lu kebetulan gue bisa sih, gue ada nih duit buat ini. Cuman kita kan mesti hati-hati kalau misalkan untuk invest di perusahaan, kita mesti lihat marketnya bagus apa enggak. Gue belakangan, gue di tahun 2021 gue invest di perusahaan yang ekspor bahan bakunya biodiesel, diekspor ke luar negeri. Gue kecil, saham gue cuma 10% kok. 2024 awal ini dia bagi dividen udah 4,9 M. Lu ngerti kan proses kayak gitu kan? Cuman bukannya berarti wah lu cuan sisi dong. Iya benar, tapi ada yang namanya kita harus ambil precautionary measures. Yaitu apa? Di saat nanti pemegang saham yang ngomong kita mau injek lagi nih lebih banyak karena market kita ada di depan, lu harus jeli. Kira-kira ada nggak ya? Kalau nggak ada, lu ngapain injek? Asal ngomongnya gitu. Lu pikir, enggak deh, lu aja, gua nggak. Ya udah, saham lu dilusi ya. Lepas. Oke, nggak apa-apa. Nggak, bukan lepas, delusi. Oke. Dari 10% jadi 3%. Karena yang lain semua pada injek. Ya silahkan. Menurut gua sih nggak akan. Itu. Itulah itu kalau bisa investasi di perusahaan. Kalau misalkan investasi di saham, unik lagi, kita mesti punya
Precautionary measures-nya apa? Mengerti soal keuangan. Dulu pas gue kecil, nggak kecil banget sih, maksudnya pas zaman gue kuliah, bokap gue belum meninggal. Bokap gue tuh selalu ngejajalin gue, lu harus belajar son accounting, lu harus belajar son tentang keuangan. Gue umur berapa ya? 18, 19. Maunya apa sih? Main mobil, nongkrong, ngopi, dugem, have fun, foya-foya gitu loh. Di saat bapak gue meninggal, gue belum tahu loh, belum tahu soal keuangan sama sekali. Nah habis itu gue mulai pelajari, gue sekarang menyadari betapa pentingnya keuangan. Financial literacy itu sangat penting. Kalau misalkan lu udah ketemu dengan para pengusaha atau para CEO, CFO, bahasanya tuh udah bukan mengenai produknya akan dibahas, cuman secara keuangannya, financial termsnya itu yang dibahas yang lebih penting. Ya gue kemarin perusahaan gue bagi DPR. Kalau orang keuangan yang ngerti apa DPR, oh itu dividend payout ratio. Oh berapa persen? 40%. Oh bagus. Oh iya perusahaan gue bagi 70%. Kalau kita nggak ngerti kan, apa sih 40-70% itu apa? Kasarnya gitu loh. Itu belajarnya dari mana? Maksudnya kalau untuk yang para hadirin di sini nih, belajarnya kalau gue guys, gue belajar dari Financial for Dummies dan pengalaman. Dan makanya ada beberapa mentor lah. Mentor tuh penting. Di metode penabungannya si Lee Ka-sing ini, coba kalian cari di Google. Dia tuh ada bagian, kalau nggak salah 10%. Itu kategori 10% menabungnya itu kalau nggak salah traktir teman makan. Oke. Nah traktir teman makan ini tuh bukan traktir teman yang satu ilmu, yang apa, kadar intelektualnya tuh sama, enggak. Dia akan dia nabung untuk 10% itu untuk mentraktir orang lain yang lebih hebat daripada dia. Untuk belajar. Untuk belajar. Jadi dia nabung 10%, katakanlah gaji 4 juta, lu nabung sebulan berarti 400.000. Berarti kan dia nabung terus, kalau dia nggak traktir kan dia nabung terus tuh. 10%-nya 10 bulan kan udah dapat 4 juta. Boleh lah ajak orang yang lebih pintar makannya lebih ke hotel gitu yang lebih enak gitu. Canggih dong. Terus habis itu dia pas lagi makan itulah dia sedot ilmunya semua. Itu berarti sebagai bentuk investasi ya? Betul. Nah, di satu bagian kolom lagi ada yang namanya dia anggarankan duit untuk beli buku. Ya udah, kalau misalkan dia bulan ini beli buku, mereka gaji 4 juta ya, 10% lah katakan. Dia nabung untuk beli buku 400.000, bisa beli banyak dong. 400.000 kan oke lah, kecuali lu misalkan ke Kinokuniya atau ke Peri Plus yang mahal-mahal, ya sebulan 1 gitu. Cari buku yang benar-benar bisa mendongkrak ilmu dari leher ke atas. Jangan beli majalah fashion. Tapi nggak salah sih. Misalnya kalau lu tertarik di fashion, kalau misalkan lu tertarik di bisnis, ya carilah misalkan bisnis. Pertama itu soal keuangan, penting banget. Berarti itu termasuk kayak ikut e-course, seminar, training. Ya boleh juga. Ya seminar ya boleh juga, itu penting. Tuh. Lagi kalau misalkan, tapi gue bukan orangnya sosial ya. Ya udah, lu nggak butuh temen kok kalau mau invest saham. Tapi gue ngerti saham ya, justru belajar aja. Sekarang di era sekarang tuh lebih gampang gitu loh. Lu nggak ngerti, lu tinggal, apalagi ada ChatGPT, ada Google. Lu bayangin lu kebayang nggak sih zamannya Ko Abun aja deh, pas dia masih muda, nggak ada gitu. Nggak ada Google bos. Tapi gue masih lewatin loh waktu itu ya, pas gue kecil. Pas gue tinggal di Singapura, gue nggak ngerti satu bahasa Inggris. Cari dictionary. Dictionary kan kita nggak tahu ya, anak muda sekarang alamin nggak ya? Kita mesti buka mana nih, misalkan kata pertama dimulai dari F, misalkan kita cari F nih, apa alfabet berikutnya, itu gue masih lewatin. Ya kurang lebih ya gitulah. Yang sekarang suka nggak ada niat bro. Iya betul. betul niat. Nah kalau misalnya produk investasi, financial investment gitu, itu rekomendasinya apa nih untuk anak-anak muda? Ini kan tadi investasinya bentuknya membangun diri nih. Nah kalau ini secara finansial, instrumen apa yang dipakai untuk investment? Instrumen ya? Instrumen kalau misalkan, baik lagi nih, mereka mau
investasi itu untuk apa? Tapi sorry ya, sebelum kita masuk ke instrumennya itu, kebanyakan orang tuh nggak mengerti soal investment loh. Investment itu orang masih bingung. Kebanyakan orang kan pikir investment sesuatu yang gue pokoknya menghasilkan. Nggak salah, bener. Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya mereka itu harus mengeluarkan dulu duitnya dan diliatin aja. Diambil mah nggak bisa. Contohnya misalkan gue baru invest di perusahaan, misalkan katakan gue keluar duit katakan 10 miliar lah. Misalkan di rekening gue ada 12 miliar nih, gue keluarin 10 miliar, di kantong gue sisa 2 miliar dong. Tuh gue liatin aja, gue nggak jadi deh, sayang 10 miliar gue, mana bisa, udah jadi perusahaan bos. Itu kan berarti kan kita mengeluarkan duitnya dulu. Nah dengan kita harapkan apa? Perusahaannya bisa mengasih kita imbal balik dalam bentuk porsi saham kita, dalam bentuk dividen lah misalkan, contohnya gitu. Nah kalau misalkan ditanya, siap nggak kalian kalau misalkan didiemin bertahun-tahun? Nah, adalah kayak contoh deposito. Ya ada yang ngomong gini, tapi duit gue nggak sebanyak lu Son, duit gue paling sebulan gue bisa simpan 2 juta, sebulan 24 juta, gue masukin 24 juta ke deposito. Sekarang deposito berapa sih? 3%, cuma 400.000. Ya nggak salah, makanya cari side hustle. Lu kalau misalkan selamanya hidup dengan gaji lu mau sampai kapan? Contohnya gitu. Gua sih nggak butuh side hustle ya, karena mohon maaf secara pendapatan gue udah cukup. Nah kerjaan gue ngapain? Ya kerjaan gue cuma nabung, habis itu gue lempar lah ke beberapa instrumen investasi gue seperti obligasi, saham, dan beberapa investasi di perusahaan-perusahaan lah. Nah jadi sekarang gue kan melihat rasionya. Misalkan pendapatan gaji gue katakan 20 juta, gue udah nabung sekian katakan gue udah di obligasi 1M lah. 1M itu kurang lebih bisa mendapatkan 3 juta lah sebulan. Kalau misalkan pendapatan gue gaji dalam bentuk gaji 20 juta dan habis itu gue udah mendapatkan hasil bunga dari obligasi gue 3 juta, dengan total 23 juta. Nah rasionya berapa? Berarti rasio passive income gue dan rasio passive income gue terhadap rasio active income gue dong. Berarti itu 3 juta dibagi 20, berarti itu masih 0, sekian. Kalau misalkan passive income gue udah 20 juta dalam bentuk misalkan sebulan obligasi gue ngasihin gue 20 juta nih, dan gaji gue udah 20 juta, gaji gue tetap 20 juta, berarti kan 1:1. Berarti rasionya 1. Berarti pendapatan gue dalam sebulan tuh 40 juta. Kebanyakan orang kan cuma fokusnya gue mesti naikin gaji nih dalam bentuk apa kek. Karena perusahaan kan ada dikasih komisi kalau ngejualan, itu 1. Ada karyawan yang bos gue suka dijilat, gue jilat aja bos gue biar nanti gue tahun depan naik gaji. Gue jilat aja bos gue biar nanti akhir bulan dikasih bonus gue agak tinggi. Contoh gitulah. Hah? Nah cuman salah nggak? Nggak salah. It's fine. Yang penting lu dapet, oke lah. Yang penting ya udah, orang mau bilang lu apapun lu itu terserah, mereka juga nggak bayar hidup lu kok, lu masih tanggung hidup lu sendiri, contohnya gitu. Cuman be wise setelah mendapatnya, be wise. Gue cuman cemasnya misalkan ada orang yang ngejilat bosnya udah dapat naik gaji malah nggak wise, malah menaikkan standar kualitas hidup. Menaikkan standar kualitas hidup sekali lagi itu di tangan kita yang menentukan naik apa enggak. Kalau nggak naik ya udah nggak naik, lu secara rasio pendapatan lu meningkat. Kalau naik ya udah lu nggak bakal financial freedom, selesai. Karena biasa kalau udah naik susah turun kan ya? Susah. Ada orang tanya gua, Son, amit-amit nih, misalnya amit-amit nih perusahaan lu bangkrut, lu gimana? Ya udah, gua balik lagi aja, gua nyesuain kok. Bohong lu bisa. Gua dulu bawa Avanza loh. Halo, gua dulu di Singapura gua naik kok transportasi umum. Gua nggak pernah bangkrut, tapi gua pernah miskin. Tuh bedanya. Nah ini kalau investasi buat yang saya kan tadi jumlah yang dibahas kan jumlah yang besar nih ya. Let's say 1 bulan bisa nyisihin 1-2 juta nih. Menurut Bro Sony investasi apa yang baik gitu untuk nilai savingnya segitu? 1-2 juta. Bisnis kecil-kecilan nggak salah kok. Dulu gue pas masih kuliah, kan biasa kuliah tuh ada mata kuliah umum yang harus. Jadi di mata kuliah umum gue tuh gini loh. Gue harus
menghasilkan duit. Dari penghasilan duit itu nanti gue harus bikin kayak misalkan bantu orang jalanan, misalkan bikinin usaha kayak buat dia. Terus habis itu nanti ada teman-teman gue yang rekamin. Tapi jadi teman-teman gue ini juga ngejualan barang. Gue pikir dong, dosen gue nggak kasih pakai duit sendiri. Dia ngomongnya gini, gue tau lah anak-anak UPH kaya semua, nggak boleh ya pakai duit sendiri. Nanti lu harus dokumentasikan gimana lu mendapatkan duit yang lu udah hasilkan. Gue bingung dong, gue mulai dari mana ya? Ya udah, kebetulan teman gue ada jualan keripik nih. Dia bukan jualan keripik, dia punya kebun singkong di luar Jakarta lah, mungkin di masa Bogor atau Bandung gitu lah. Nah, terus habis itu dia family dia tuh cuman proses singkongnya, terus habis itu kasih bumbu, jual keripik singkong tanpa merek lah. Oke. Bilang, gue boleh cobain nggak? Ya udah, nih cobain. Nah, dia bawa, dia kasih ke gue, dikasih gue coba, enak loh. Gue bilang ke dia, gue jualin ya, boleh nggak? Gue udah tugas kuliah soalnya. Oh iya udah, monggo. Uang jajan gue di saat itu cepeceng sehari. Gede ya? Gede banget. Gue akuin gede banget. Tapi cepeceng itu udah semuanya ya, sama bensin, sikat gigi, tol dan lain-lain lah. Sabun mandi, sabun shampoo dan lain-lain. Tuh habis itu gue bilang ke teman gue, ayo udah, boleh Son, nanti kabarin aja lu butuh berapa. Zaman dulu enak banget jualan, pakai BlackBerry, bisa broadcast message, ingat nggak? Jadi kita kumpulin tuh kan, pin BB lu berapa, pin BB lu berapa. Jadi gue banyak teman kuliah yang beda jurusan sama gue, sepermainan. Dulu gue suka modif mobil, jadi ya punya banyak koneksi lah, ke sana sini. Ya udah, gue coba lah taruh merek sendiri. Gue ada 3 rasa, satu bungkus keripik singkong itu harganya 5.000, gue jual 15.000 loh. 15.000 loh gue jual. Ya udah, pertama gue tes market dulu, nggak mau banyak, gue beli 10 lah. Masing-masing 10 rasa. Dia ada 3 rasa, berarti 30 bungkus tuh. Itu modalnya cuma sampai goceng. Ada dong gue uang jajan gue cepet sehari. Ya udah, nyisiin dikit lah. Ya udah, gue jual 15.000 habis loh. Cuma satu cuman ketik ala doang. Jual kalau zaman dulu tuh ada WTS, want to sell. Strip tanda panah itu. Keripik singkong 3 rasa, ada keju, sambal balado, sambal hijau. Murah, harganya enak lagi, harganya cuma 15.000, gini cepetan ya. Soalnya nggak ada pengawet, jadi cepet basi bla 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 bla. Gue sekali kirim 30 stok habis bos 2 hari. Terus abis itu dia malah orang-orang yang beli itu merekomendasikan ke orang lain. Maka gue lihat, ada yang masuk. Ini pin BB siapa? Halo, ini siapa ya? Halo kak, ada jual keripik singkongnya, enak loh keripik singkong. Oke. Wah, gue pesan lagi sama teman gue. Kali ini gue pesan agak banyak, beraniin diri lah. Ini yang namanya menjadi pengusaha itu ada high risk high gain, high risk high return. Masih berani mengambil resiko. Lihat potensi ya bro. Hah? Bisa lihat potensi. Iya, gue dari masing-masing beli 10 bungkus, gue naikin dari 20 bungkus. Habis terus kerjaan. Sampai emak gue jadi di rumah gue tuh ada satu meja kosong gitu lah buat taruh barang gitu. Gue sampai bawa pulang berdus-dus loh, 3 dus. Emak gue lihat gue, lu kenapa gue lihat beli keripik terus ya? Iya mak, jualan buat tugas kuliah, gue bilang. Oh bagus. Emang laku gue bilang. Lu jual berapa? 15.000. Untung gak lu? Untung dong. Lu untung berapa? Modal gue goceng mak, gue untung ceban. Belum sama ongkos kirim, pasti lu lupa ongkos kirim. Nggak ada ongkos kirim, orang gue bawa ke kampus kok. Iya kan setiap hari kan naik bawa mobil ke kampus kan ya. Meskipun gue bayar bensin, tapi kan gue masih masuk kelas juga dong. Iya. Sekalian. Oh ya, pinter. Habis 20, berikutnya gue pesan 30, habis lagi berikutnya gue pesan masing-masing 50 piece. Di saat gue pesan masing-masing 50 piece, teman gue tahu bisnis gue bagus, naikin harga. Son, naik 1.000 ya. Oke lah, nggak apa-apa, gue masih cengli gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin bisnisnya lagi jelek. Gue pesan 50 lagi, tapi maksimum masing-masing rasa gue selalu di 50. Habis sampai di tim gue ngejualan keripik paling sumbangsi itu paling besar loh dibanding yang lain. Tuh gue pikir, oh jadi bisnis begini ya, enak juga ya gue bilang. Enak loh gue bilang. Oh oke. Jadi
Tapi ya karena itu untuk kuliah, ya jadi balik lagi itu bukan buat bisnis gue nggak anggap itu sebagai bisnis gue karena untungnya itu ya gue mesti buat tugas kuliah gue itulah yang ngebantu segala macam. Well, abis itu nggak lama kemudian gue mau coba jalanin lagi, gue baru sadarin tuh ini ceritanya udah beres nih tugas kuliah gue pikir jalanin lagi aja ya seru enak, kali ini pakai modal gue sendiri, gue untung sendiri. Ngejual gak? Ngejual tapi turun pelan-pelan. Di sana gue muter ide, kalau di UPH tuh ada yang tempat fotokopi namanya apa, Snoopy kalau nggak salah atau Snoopy kalau nggak salah. Ada anak UPH nggak di sini? Iya. Snappy ya. Di seberang itu kan Menara Matahari ya. Oh, lu anak UPH ya? Iya. Oh iya bener ya. Iya. Titiplah jual di sana. Titip jual laku sih, cuman ya gue nggak bisa selamanya juga kan, maksudnya kan gue satu hari akan ini juga. Jadi ada satu masa yang gue lihat itu mulai turun. Oke, gue gak mau pesan lagi. Setelah gitu. Nah itulah di dunia bisnis juga begitu. Ada kok perusahaan-perusahaan yang gue lihat yang kita lihat marketnya ini nggak mungkin jalan lagi lah, udah tutup aja. Atau jual lah ke orang lain. Ada, itu bisa juga. Nah kalau yang investment 1-2 juta ini selain yang itu kan makanan berarti ya. Kalau misalnya dia mau let's say invest saham, obligasi, itu ada rekomendasi gak? Jangan dulu, nggak bisa. Saran gue sih ya bisa sih, obligasi bisa dimulai dari 1 juta, cuman ya lu nggak bakal ngerasain. Harus perak ngapain gitu loh. Minimalnya berapa tuh kalau misalnya mau Buat ngerasain? Enggak, bukan, maksudnya untuk istilahnya secara worth it lah ya, kalau dibilang worth it gitu, investnya tuh starting berapa untuk di saham atau obligasi gitu? Kalau gue sih lebih cenderung suruh orang masuk ke saham sih. Karena pertama lu bisa jadi pintar dari saham. Kalau obligasi lu nggak bakal jadi pintar karena lu ongkang kaki dapat duit. Kalau di saham lu ngeliatin gitu, waduh ini saham lagi turun nih, lu bakal stres, lu bakal cari way out, lu akan do something lah. Atau sejelek-jeleknya lu belajar, kalau misalkan ini saham jelek kenapa ya? Lu bukalah laporan keuangannya. Lu maksudnya nggak usah laporan keuangannya lu harus ngerti total gitu. Lu buka ada di aplikasi RTI, lu tinggal cari brief summary-nya aja. Book value-nya berapa, harga sahamnya berapa, price earning ratio-nya berapa, earning per share-nya berapa. Gue berawal dari nggak tahu apa-apa. Cuman karena gue gagal di satu investasi gue, yaitu yang di koperasi Indosuria itu. Karena kasus itu gue mau nggak mau pelajarin. Gue hilang 90% duit gue di Indosuria itu. Tapi ya gue syukuri. Mau masuk ke dunia saham gue pelajarin, gue jadi satu bahasa sama orang-orang yang ahli keuangan. Nah maksudnya kalau misalnya dia mau masuk saham nih, kira-kira starting masuk itu berapa sih? Untuk lu bisa save berapa dulu? Worth it gitu. Lu bisa save berapa dulu? Atau nggak usah jauh-jauh deh, gaji berapa dulu deh? Katakannya UMR lah 5 juta. 5 juta. Oke. Pertama-tama kalau orang mau masuk saham, gue nggak pernah menyarankan orang untuk trading. Trading salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Tapi kalau misalkan hanya gaji UMR 5 juta, terus habis itu mau trading saham, ya silakan, nggak ada salahnya. Yang penting lu untung, lu jual, lu jangan pakai duitnya. Jadi ngapain? Ya cari lagi, tradingin lagi, sampai benar-benar duit lu banyak di lu trading saham, baru lu masuk ke ranah investasi. Dan 5 juta katakanlah sebulan lu sisihin 20% buat saham, 1 juta, bisa dong. 1 juta nih gue tunggu sampai naik, nanti bulan depannya ada 1 juta lagi kan, nanti di saat naik lu jual. Lu total ada 2 juta lebih. Nanti bulan depannya lagi lu nabung 20% lagi, lu dapat 1 juta, 3 juta, tapi lu investasikan 2 juta di saham. Sepintar-pintarnya lu lah, nggak usah setinggi langit deh, maksimum lu ambil 2% deh. Tapi bulan depannya lagi kan mengganda terus, compounding. Contohnya gitu. Ya tergantung lah, masing-masing punya strategi masing-masing. Cuman saran gua buat orang itu kalau misalkan kerja ada job, I don't know, 9 to 5 atau 8 to 6 atau 8 to 4, saran gua jangan trading. Karena trading itu benar-benar harus di depan komputer, lihat naik berapa tick, udah puas tuh jual. Kalau maruk, gua pernah trading pas zaman COVID, pas lockdown. Emang gue agak gila, jadi gue itu pun gue pertama-tama coba-coba. Gue beraniin diri trading 10.000 lot saham. Gue tarik grafik saham itu jadi 1S 1 second. Gue kebelet kencing.
Gue lari kencing, gue balik udah ambles 4 tik. Oke, Gila. itu benar-benar harus pantengin terus ya. Harus dipantengin. Iya. Berarti kan kalau misalnya mau punya multiple stream of income gitu ya, berarti kan kalau misalnya untuk yang gaji UMR itu lebih baik side hustle sekali ya. Side hustle pasti, side hustle tuh udah pasti banget harus. Jangan enggak, karena kalau lu nggak punya side hustle, kebutuhan kita hanya terus dimakan sama gaji kita. Udah dimakan sampai grogotin habis, terus habis itu lu nggak mau ambil side hustle dengan alasan, iya gue capek kerja, terus masa gue masih cari kerjaan. Alasan. Itu di Amerika ada cerita yang menarik. Jadi dia mahasiswa dari India kan. Nah dia notice di Amerika itu buku textbooknya mahal, kan? Jauh lebih mahal dibanding India kan. Jadi dia kalau pulang ke India, dia beli nih, awalnya dikit, lama-lama tuh omsetnya jutaan dolar. Sampai akhirnya itu publishing company-nya sue dia 750.000 US. Gara-gara dia bawa buku dari India, jualnya di Amerika gitu. Tapi at the end dia menang sih by the way. Gitu. Tapi itu kan benernya side hustle. Side hustle ya. Kuliah juga masuk side hustle ya. Dan itu side hustle gede banget, jutaan dolar untungnya profitnya. Gitu. Ada orang tanya gue, Son, kalau gue usaha gimana? Well, lu kalau kerja sama orang atau lu usaha sama orang, sebenarnya kiri dan kanan sama, gue bilang. Yang lu nggak bisa lakuin adalah lu kerja sambil usaha atau lu usaha sambil lu kerja sama orang lain. Kenapa? Karena di saat lu kerja, katakan lu digaji 5 juta dan lu usaha sendiri, baik lu mau jualan stand minuman gitu, kayak minuman kopi, teh atau apa di mall, dan lu habis kerja lu lari langsung pergi buka, nggak akan efektif. Kalau misalkan mau usaha, lebih baik siapkan diri dulu, mulai dari kecil. Kalau gagal, lu akan ngerasain. Karena kalau misalkan lu nabung banyak-banyak dan lu buka usaha, terus habis itu misalkan lu udah nabung banyak nih, bahkan sampai ratusan juta atau miliaran, terus habis itu lu nggak ada pengalaman di usaha sama sekali, lu masuk ke dunia bisnis atau bangkrut, bisa depresi, bisa gila lu. Terus habis itu muncul tuh kata, gua nggak ada tulang usaha bos, gua tulang orang pekerja. Itu yang gue sering dengar. Kita mesti face the fact kalau misalkan usaha itu bisa bangkrut. Nggak usah jauh-jauh, gue punya restoran bangkrut juga kok. Dan gue tahu berapa banyak orang kata-katain gue. Itu kan nggak bisa sih. Kenapa? Karena bisnis warisan. It's fine by me. Tapi yang mereka nggak tahu apa, ilmu gue jauh lebih banyak karena gue gagal. True. Nah sedangkan mereka yang nggak berani melangkah, yang nggak nambah bos ilmunya. Jadi lebih baik belajar dari kesalahan ya. Betul. Nggak berbuat salah tapi nggak belajar apa-apa ya. Betul. Nah, kalau untuk menuju financial freedom nih, itu kan ada istilahnya mungkin milestone bisa dibilang kali ya. Maksudnya tujuan jangka pendek, jangka panjang itu. Itu setnya gimana? Sebenarnya kita cuman bener-bener ada gini. Yang lucunya gue pernah tanya orang, financial freedom menurut lu apa definisinya? Gue bisa makan di restoran apapun tanpa melihat harganya. Oke. Gue tanya orang lain, ya kayak gaji sih Son ya, CM lah sebulan. Gue tanya orang lain, ya gue yang penting happy sih, nggak minus terus aja setiap bulan. Nggak ada bener, nggak ada salah sebenarnya. Nggak ada bener, nggak ada salah, bebas. Kayak contohnya sukses itu apa definisinya? Setiap orang beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Kalau buat gue, ini murni disclaimer gue ya, terserah lu orang mau ikutin apa enggak. Sukses itu hanya bisa di-achieve kalau kita punya target. Kebanyakan orang menilai orang sukses itu duitnya yang banyak. Lu tahu dari mana kalau target dia itu menjadi orang terkaya? Nggak tahu. Karena dia bawa mobil mewah, dia rumahnya besar, dibilang ih sukses banget ya. Sering kan lu denger ya? Iya. Contohnya begitu. Tapi ada orang yang kalau ditanya sukses menurut lu apa? Ya yang penting keluarga gue kenyang, bisa tidur nyenyak, cukup. Kalau buat Bro Sony sendiri sukses apa? Buat gue, Iya. gue agak kontroversi ya. Cuman sukses itu adalah dimana lu udah bisa mencapai. Kalau definisi gue sendiri itu kalau misalkan gue udah bisa mencapai titik
tidak adanya kekurangan di keluarga gua, menurut gua tuh gua udah sukses. Contohnya dulu pas gua masih pacaran, istri gua bilang, gue pengen deh naik dog sled di Eropa. Dulu gue pikir mana ada duitnya, gimana gue cari duitnya. Terus habis itu pas udah nikah, honeymoon, udah kekumpul duit, terus habis itu bisa nih kita ke Eropa. Ajak istri gue naik dog sled, ditarik sama anjing husky gitu. Gue seneng. Kenapa? Karena gue telah sukses untuk bikin istri gue seneng. Tapi jangan salah, akan ada muncul lagi. Terakhir istri gue ngomong, iya, kayaknya kita pensiun di Norway aja deh. Di mana? Di Norway. Mau pensiun di Norway, gue bilang. Gue bilang mungkin rumah di Norway murah ya, mungkin ya, gue bilang. Tapi biaya hidupnya mahal, bos. Kita ada beberapa kali liburan ke Norway, aduh ampun deh. 2 orang minimal kalau makan di restoran udah 1 juta. Sekali makan. Kita di sini cari restoran ketemu loh yang berdua 200-300 ribu masih ada. Di Norway nggak ada, jangan. Lu makan di pinggiran jalan aja yang beres orang stand jual sandwich kayak gitu, itu udah 200 ribu, bos. Tapi ya hotdog sama sandwich kayak gitu 200 ribu, mana worth it sih? Contohnya gitulah. Jadi tergolong sukses ya nanti di saat misalnya amit-amit gue udah meninggal, tapi gue masih di Jakarta sama istri gue. Ya nggak sukses. Jadi buat gue ya yang penting keluarga gue memenuhi apa yang mereka inginkan lah. Karena kan benernya orang tuh harus punya target atau punya visi kan ya. Karena kalau misalnya dia punya target atau visi kan semua resourcesnya ke arah sana gitu. Betul. Nah maksudnya langkah-langkah apa nih yang jangka pendek untuk mengarah financial freedom tuh apa gitu? Konsistensi ya. Konsistensi itu kayak gue setiap pagi itu pasti ngeliatin saham. Gue nggak bisa. Kalau Sabtu Minggu ya gue malah sekarang gue benci Sabtu Minggu tuh karena apa? Gue saham tuh bursa tuh tutup. Jadi gue setiap pagi tuh ngeliatin saham aja. Wah gila bagus nih, saham ini lagi naik nih. Wah bagus nih. Gue malah sukanya di saat saham tuh turun. Kenapa? Karena gue mempunyai konsistensi untuk menabung kan. Gue nggak beli di saat sahamnya lagi naik. Gue beli di saat sahamnya turun. Kayak kemarin sempat heboh. Wah gila saham turun bulan Mei. Karena gue udah nabung, ya udah gue masukin aja. Gue beraniin diri, gue masukin belum. Udah surplus, cuman ya gue nggak ngomong lah surplus gue berapa. Konsistensi itu penting banget. Kalau misalnya konsistensi in everything we do tuh harus ada konsistensinya. Lu orang mau konsisten buat nabung, kalau misalkan lu orang kerja salah satunya tuh yang gue bilang tuh social media management tuh. Lu kalau nggak punya konsistensi buat ngepost, lu nggak akan booming. Sesimpel itu aja. Baik mau di Instagram kayak mau di TikTok kayak mau di YouTube ya. Platform tuh bagus banyak gitu loh. Manfaatkan semuanya. Jadi menurut Bro Swan ini bagaimana anak-anak muda itu untuk bisa punya disiplin dan motivasi gitu? Itu gimana? Disiplin dan motivasi. Iya. Karena untuk mencapai financial freedom itu kan dibutuhkan disiplin, motivasi, pengorbanan, banyak hal kan ya gitu ya. Itu gimana caranya? Apa yang bisa membuat mereka tetap punya motivasi dan disiplin tuh? Kalau gue punya nih saham gue nih ya. Disiplinnya gue kan gue menabung saham di saat dia harga lagi murah. Motivasi gue apa? Motivasi gue punya cita-cita suatu hari di saat gue pensiun, gue nggak ada apa-apa pusing lagi. Berarti gue udah nggak ada active income gue lagi karena gue menyerahkan jabatan gue ke orang lain nih. Memang mereka menjalankan perusahaannya nanti menghasilkan hasil usaha. Tapi setiap bulannya kan gue masih butuh uang. Nah, saham ini yang akhirnya nanti itu bisa menghasilkan passive income gue udah banyak. Jadi dia menghasilkan buat gue. Dan motivasi gue apa? Motivasinya di saat itu udah banyak banget. Di saat gue meninggal nih, itu gue wariskan ke anak gue. Jadi gue selalu bilang nih, saham gue ini gue gak akan jual. Satu emiten, mungkin emiten lain mungkin akan jual. Satu emiten gue yang gue pegang BCA tuh gue gak bakal jual. Kasar ngomongnya gitu. Well, we never know lah ya, we never know. Cuman gue usahakan untuk tidak jual. Kenapa? Di saat orang tanya, lu kenapa gak mau jual? Iya nanti ini warisan buat anak gue di saat gue meninggal. Bapak gue masih punya loh. Zaman dulu kan kalau mau beli saham tuh masih di lembaran kertas. Bapak gue masih punya gudang garam tapi dalam bentuk kertas. Ini gue lagi cari cara gimana caranya
versi digitalnya. Ya, tapi kan itu, karena bokap gue nggak ada ya nanti mesti nunjukin surat waris dan sebagainya gitu loh. Ya agak repot lah. Cuma gue penasaran itu itu nominalnya berapa? Nggak dicantum di sana soalnya. Oke. Kalau sekarang kan digital enak, lu beli di harga berapa, nanti lu profit itu berapa, naik berapa persen, enak gitu. Tuh. Oke. Nah, di sini udah ada yang punya pertanyaan? Ada? Mari gas. Oke, gas. Silakan. Tes. Oke, perkenalan dulu kok, saya Steven Darmawan, karyawan 9 to 5 juga mahasiswa juga. Oke. Nah, sebenarnya kan kita dari tadi bahas financial freedom ya kan. Yang satu jadi muncul pertanyaan di kepala gue tuh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan dalam konteks financial freedom? Oke. Apakah hanya berarti kebebasan dari kekhawatiran finansial atau lebih dari itu? Kalau kita ngomong pasti lebih dari itu. Kenapa? Karena gue kasih contoh gini. Di hidup gue nih sekarang, gue ini punya pemasukan dan pengeluaran. Salah satu kekhawatiran gue ini kalau misalkan anggota keluarga gue jatuh sakit misalkan. Namanya kita masuk rumah sakit itu kan pasti kita butuh biaya besar. Nah, untuk level di gue mau dong rumah sakitnya yang bagus dong, kamarnya dong. Ya, maka gue mempunyai asuransi. Asuransi gue ya oke lah, bisa digolong masuk ke VIP lah, yang satu kamar, yang nggak sama orang lain gitu. Kesan ngomong gitu. Cuma kan itu mahal. Kalau misalkan pengeluaran gue ini termasuk dengan asuransi, ya pastilah kita ngomong pengeluaran dengan termasuk dengan asuransi juga lah. Kalau misalkan ini sangat mahal pengeluaran kita, ya sehari-hari lah kita makan, kita bayar listrik, air, dan asuransi, dan bensin, dan lain-lain lah. Yang kita harus naikkan adalah income kita. Nah balik lagi, kalau misalkan kita harus side hustle. Kalau lu punya kemampuan untuk berusahalah. Kalau lu punya kemampuan untuk jadi broker, best. Mau broker properti kek, mau broker apa yang buat ekspor barang keluar negeri kek. Gue baru ketemu anak muda. Dia 3 tahun di bawah gua. Dia punya relasi sama orang China yang mau beli minyak sawit di Indonesia. Bilang, wah hebat banget loh. 3 tahun di bawah gua loh. Gua aja nggak punya. Gitu. Dan dia di saat gua meeting sama dia bawa satu anak muda umur 25 tahun punya pabrik 4. Wow. Iya, family business juga. Pasti. Tapi ada tapinya yang gue banggain sama dia. Gua di umur 25 beda loh. Nggak satu bahasa sama dia. Oh, oke. Gue umur 25 masih mau foya-foya. Yang balik lagi yang gue jelasin. Wah, gaji 10 juta, sama kartu kredit 15 juta. Gaji gue, wah demen lah foya-foya di saat itu. Dia udah enggak, dia udah bolak-balik. Nah jadi yang diperbesar itu adalah income-nya, Steven. Thank you kok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oh enggak boleh. Ada income yang namanya aktif, ada yang income namanya pasif. Jadi terkadang banyak orang tuh selalu pikirnya side hustle itu pasif. Nggak bisa loh, side hustle itu termasuk aktif juga. Kenapa? Karena pasif itu lu doing nothing, duit datang ke lu. Itu kan model kayak investment, kayak saham segala macam. Iya. Nah nanti yang paling penting tuh sebenarnya konsistensi dalam menabung. Konsistensi dalam menabung ini yang suatu hari kita bisa menciptakan passive income kita yang cukup untuk hidup kita gitu. Jadi mungkin bisa dibilang financial freedom itu ketika passive income setara dengan living cost kali ya. No, enggak. Passive income enggak tahu ya, maksudnya is fine. 1:1 gitu maksudnya. Menurut gua tetap lu kalau misalkan mau gaji lu 100 juta atau 1 M, kalau dalam 1 bulan lu lajang, lu nggak punya bini, misalkan kayak Steven misalkan. Dia ngehasilin dari broker mau jual properti terbesar di Indonesia, kayak dia misalkan menghasilkan langsung komisinya 2-3 M lah misalkan. Dia kan masih single ya, gua nggak tahu lah masih punya pacar apa enggak. Oh masih single, oke. Belum nikah, belum punya pacar, belum ada tanggungan. Kalau di umur dia dapat komisi sebesar itu, dia foya-foya atau nabung? Kalau gua nabung, tapi di sekolah fakta realnya, kalau gua seumuran dia saat itu, gua foya-foya. Itu yang sulit buat menahan. Cuman gua di sini menjelaskan
tahanlah dirimu. Belajarlah dari yang sudah pernah gagal lah gitu lah bilangnya. Nah. Siap, ada lagi? Ya, silakan. Nah kok nih mewakili sandwich generation nih kita nih. Dari yang umur masih kita harus kerja juga, kuliah juga kita juga sandwich generation juga nih. Gimana sih kita dapat mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian atau memitigasi nih di masa depan yang dalam konteks financial freedom, misalnya kayak ada biaya terduga atau gimana cara kita mitigasi ketidakpastian itulah. Oke, lu masih lebih spesifik. Balik lagi, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan tepatnya kayak entah orang tua atau need help atau kita kedepannya butuh kayak dadakan biaya entah rumah sakit atau kalau kita kenapa-napa gitu. Dana darurat kali ya. Ya Oke. lebih ke darurat Ya. Gimana cara kita ngadepin ya, mitigasinya juga gimana? Pelan-pelan, lu mesti bisa bener-bener diversify dulu masalahnya. Masalahnya itu adalah lu ngebantu orang tua. Oke, kalau misalkan lu ngebantu orang tua, pertanyaan gua ada lagi nih, lu punya saudara nggak? Punya. Oke, ini where it gets fun. Lu nggak bakal boleh menjadi, atau saran gue jangan pernah menjadi people pleaser. Kalau misalkan lu sanggup tapi lu harus menghabiskan seluruh uang lu, you are in deep trouble. Oke, lu harus bisa menyelamatkan diri lu atau lu harus bisa menolong diri lu dulu baru lu nolong orang lain. Kalau menurut gua lu mau bantu keluarga lu sangat mulia, tapi hanya di batas kemampuan lu. Kalau lu ngomong aku nggak bisa, sorry aja ya, aku cuma sanggup sekian, so be it. Gue punya peraturan gini, lu boleh empati sama orang tapi lu jangan bersimpati sama orang. Ngerti kan? Masalah mereka, lu boleh masuk untuk mendengarnya, untuk saling membantu boleh, tapi lu bantu 100% jangan pernah. Karena gue pernah di posisi itu dan it's not fun at all. Biasa, thank you banget kok jawabannya. Yes, sama-sama. Ada lagi? Lu perlu kenalkan diri. Perkenalkan dulu kok, nama saya Richard Darmawan dan saya juga kerja bank swasta di salah satu negeri tercinta. Jadi gue pengen tanya kok, kan kalau misalkan side hustle ini banyak anak muda pengen belajar juga, banyak anak muda pengen lakukan juga. Cuman karena banyak alasannya, kadang nggak cukup waktu lah, energi dan lain sebagainya. Betul. Salah satu tujuan anak muda biasanya untuk lakukan side hustle adalah untuk keluar dari 9 to 5. Nah, menurut nih, pola pikir ini benar apa enggak? Enggak. Enggak. Selesai. Lu gak tanya gue kenapa kan? Kenapa? Oke. Apa salahnya lu mendapatkan duit lebih? Salahnya apa? Lu itu trouble di perusahaan lu kalau lu side hustle lu itu mengganggu kerjaan lu. Conflict of interest lah ya. Salah satunya. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi dia sangat ingin side hustle dia yang dia bangun ini bisa mengeluarkan dia dari pola 9 to 5. Jadi gue nggak pengen kerja selamanya. Misalkan gitu, gue pengen buat company sendiri dan lain sebagainya. Nah, side hustle yang selama ini dia bangun selama dia masih bekerja, pola pikirnya jadi gue mau all out nih di side hustle gue supaya gue nggak perlu kerja sama orang lain. Oh. Intinya mungkin dia nabung untuk bisa punya cukup modal. Gue untuk mengerti. mulai usaha bisnis gitu maksudnya. Gue mengerti. Ya. Lu kalau misalnya menabung terus habis itu lu berhenti kerja, terus habis itu lu mau all out untuk lu punya bisnis ini, ya berarti ini udah bukan dia menjadi side hustle dong. Awal mula dari side hustle. Betul gue ngerti. Alhasil side hustle lu ini menjadi main job lu nih sekarang nih. It's fine. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena ini agak sensitif sebenarnya. Jadi gini, gue punya satu usaha nih. Jadi usaha gue ini tuh membesarkan ini orang. Sampai dia menjadi hebat sekali. Dia saking hebatnya, supplier gue ini sangat memandang dia. Oke? Dia nggak punya tulang untuk membuka usaha. Nggak punya tulang sama sekali untuk membuka usaha. Bahasanya. Nah abis itu dia, gue dapat kabar dia mau di hijack sama perusahaan lain. Di saat dia udah di hijack sama perusahaan lain, dia bawa supplier gue juga nih. Oke.
Tapi ini nggak ada hubungannya sebenarnya sama usahanya dia nih. Cuman dia merasa dia dihargai lebih kan. Income-nya lebih banyak nih. Komisinya lebih besar. Nggak lama kemudian dia dipanggil Tuhan. Hati-hati. Kalau misalkan tujuan lu untuk menjatuhkan orang lain, be careful. Gak akan, bahasanya ya, kalau bahasa agama itu gak akan dibuka lah pintunya besar-besar. Tapi kalau misalkan contohnya, misalkan lu kerja di bank nih sekarang, lu mau bikin bisnis coffee shop nih, ya lu kan gak merugikan mereka. It's fine, gak masalah sama sekali. Manfaatkan tempat kerja lu itu, misalkan lu punya nasabah banyak, lu punya relasi, koneksi dan lain-lain nih. Gak ada salahnya kok. Pak, saya buka coffee shop nih Pak di sini sekarang. Bagus, sangat bagus. Tapi be careful, sangat be careful. Ada lagi yang apa? Ya, gue punya satu manajer baru-baru ini. Nggak lama lah, beberapa bulan lalu di pabrik gue, dia tuh emang agak sedikit curang. Saking curangnya itu, dia saking lihainya itu dia kita nggak bisa tangkep, Nggak bisa buktiin gitu. nggak bisa buktiin. Jadi alhasil gue buat keputusan, udah kita PHK aja. Kita PHK, kita bayar haknya. Kalau ditanya kenapa, ya kita bilang ya gue nggak mau pakai jasa lu aja. Selesai, kita cari orang lain. Gak lama meninggal. Gue dapat kabar, gue juga kaget sebenarnya. Makanya gue bukannya mau nakut-nakutin lo orang, cuman be very careful. Be very careful. Ini ada hal mistisnya, ada yang nggak mistis juga sih. Cuma kalau misalkan saran gue, jangan pernah memulai usaha yang satu lapangan dan ada konflik of interest ya. Itu aja. Tapi ini berarti kalau dari statement tadi tuh berarti ada orang yang terlahir sebagai profesional gitu ya bawaannya, ada yang sebagai businessman. Betul gak sih? Bener. Emang nggak, maksudnya ya kalau gue di segi gue sendiri gue sih nggak percaya ya. Cuman ada orang mantan manajer gue ini yang di hijack ini, dia tuh pernah gue tanya, lu kenapa sih nggak mau buka dagangan yang sama lu sendiri? Nggak Pak, saya nggak ada tulang dagang nih, bro. Dia ngomong gitu ke gue. Sedangkan di perusahaan gue ada banyak loh karyawan yang keluar, dia bikin perusahaannya sama. Perusahaannya sama. Bahkan bukan di zaman gue, di zaman bapak gue punya karyawan juga yang bahkan dia buka bukan perusahaan pabriknya. Kenapa? Karena dia tahu bahan bakunya dan segala macam. Kok boleh pertanyaan lanjutan? Boleh. Nah, bagi tips dong buat misalkan contoh dia mungkin ya case-nya gue lah. Contoh dari 9 ke 5 cuman punya satu income. Oke. Ya kan? Ini gue berusaha untuk multiple misalkan, ya kan? Dan one day gue berharap bahwa gue bisa keluar dari pola 9 ke 5 tadi. Betul. Ya kan? Tapi apa yang perlu dipersiapkan sehingga gue bisa nih, oh ini udah saatnya gue keluar dari 9 sampai 5. Indikator ya, matriksnya lah. Ada orang yang bilang 10 bulan gaji. Tapi gue bilang jangan. Kalau misalkan, kalau gue ya, kita tuh kalau misalkan punya konsep kerja cuma 9 to 5 doang, sebenarnya kita tuh udah nggak bener. Oke. Jack Ma dulu pernah bilang orang tuh harus bisa kerja 12 jam. Banyak orang kritik dia, ada yang 15 jam, ada yang 16 jam, beda-beda. Nah, lu kalau misalkan kerja from 9 to 5 dan lu udah capek, lu mau nggak punya bisnis yang bisnis lu cuman bisa jalan malam doang? Gak mau. Kenapa gak mau? Gila bisa buka dari pagi misalkan, contohnya gitu. Ya, lu kalau pagi kan lu kerja. Oh, itu. Sabar dulu. Oke. Lu mau nggak punya bisnis? Lu bukanya bisnis malam dulu. Nggak boleh aja sih. Nah, oke, boleh kan? Iya. Menurut lu udah maksimal belum bisnis lu? Karena kan udah maksimal lah. Gue nggak bisa nih, gue cuma buka malam hari doang. Gue nggak bakal maksimal. Bisnis gue berpotensi buka 24 jam. Lu tinggalin kerja lu. Karena menambahkan dengan gitu ya. Itu yang disebut lu mengambil resiko. Berarti nih ya sama kayak tadi cerita lu ambil singkong lebih di next batch-nya ya. Iya dong. Ambil apanya? Jadi lu kan tadi cerita bahwa di batch kedua lu jualan tuh lu jadi 20. Iya, itu yang namanya mengambil resiko. Lu nggak bakal bisa keluar. Yang
Ada orang yang suka di comfort zone. Ada orang yang nggak suka di comfort zone. Asal ngomongnya gue mesti rugi nih, kalau gue nggak rugi gue nggak belajar sesuatu. Maksudnya ya ada orang yang kayak gitu loh. Asal gitu, kenapa ya gue nggak bisa lebih hebat daripada dia? Kenapa gue nggak bisa ini? Contohnya gitulah. Ya. Silahkan, silakan. Ya, mari. Malam kok dengan Sevia. Siapa Via? Sevia. Sevia apa nama saya Via? Sevia. Sierra Hotel Ecovanta India Alpha. Aku masih kerja sekarang di kantor sebagai PA salah satu insurance Aha. terbesar juga lumayan. Oke. Aku mau nanya, ini aku masih bingung sih. Kemarin tuh aku sempet cuman ngomong dalam hati doang sih, kayak Tuhan aku mau belajar soal finansial, tapi aku tuh nggak tahu mau harus belajar di mana. Terus tiba-tiba si Richard chat, coba deh besok ikut di sini kan. Aku mau tanya, aku masih bingung banget cara maintenance keuangan. Satu, aku kan yang kerja cuma satu. Bokap udah nggak ada, tinggal nyokap sama tinggal kakak. Kakak aku pun nggak kerja, only one aku doang. Dan cara maintenance keuangan tuh dari income masuk sampai income keluar tuh kayak gimana? Selama koko masih kan sempet tuh bokap nggak ada kan, pasti kan struggle dong. Betul. Apalagi kita misalkan kayak meja 4 kaki, satu nggak ada ya pincang dong kita kan. Ya, betul. Gimana caranya kan? Dan itu pun aku udah struggle dari SMP. Finansial tuh benar-benar kayak wah gila sih. Harus ini, itu segala macem ya banyak lah gitu. Aku mau tahu tips and tricksnya. Oke. Karena selama ini aku nggak ngerti. Udah itu aja. Thank you. Oke. Jadi tadi Sevia bilang Sevia yang kerja, yang lain nggak kerja ya? Nggak. Oke. Sevia keberatan nggak kalau di meja makan di rumah Sevia kasih tahu, Ma, sama tadi punya saudara cewek cowok? Cewek. Ma, Ci atau adek ya? Cewek Cici atau Kakak. kakak? Ma, Ci, uang gaji aku cuma segini nih. Aku bisa sih ngebantu kalian. Aku udah berkorban. Aku nggak have fun sama sekali nih. Kalian mau mengerti nggak? Kalau bisa bantu aku irit-irit. Itu satu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, side hustle itu penting sekali. Jangan menganggap remeh side hustle. Jangan pernah menganggap remeh side hustle. Karena kayak contohnya nih ya, ada teman gua nih, dia jualan casing HP. Dia mau coba, sekarang terkenal loh. Kenapa? Karena dia memulai mikirin bisnis apapun nanti akan berkembang sampai ke akar-akarnya. Dan misalkan ya, gue mau coba deh bisnis HP. Sekarang kita open kok, mau dari Alibaba kek, mau dari mana kek, mau dari Cina kek. Itu gampang, sangat gampang untuk masuk. Oke, itu satu. Nanti kan akan sadarin. Contohnya, wah, kok gue lihat di Tokped atau di Shopee kok murah banget ya. Otak kita kan berjalan. Oh, jangan-jangan ini langsung direct nih dari Cina ke Jakarta. Ya udah, mundur. Gagal nggak? Gagal. Rugi nggak? Rugi. Yang paling penting udah tahu. Kedepannya nih, misalkan, ini cuma contoh-contoh aja ya. Terkadang harus pakai iman juga. Misalkan kamu kerja di PA kan? Misalkan di kantor atau di kerjaan itu ada klien atau customer tuh yang orang Chinese misalkan, orang dari Cina asli lah misalkan. Terus habis itu ngobrol, ternyata dia bisa masukin sesuatu untuk perusahaan. Salah nggak kalau kamu ikut masuk? Misalkan kamu selipin dikit lah, misal, oh gue cari deh di Alibaba, gue masukin barangnya. Beda barang, oke? Beda barang. Kayak contohnya misalkan dia mau masukin shampoo merek A, dia mau masukin, kamu masukin shampoo merek B misalkan. Bisa nggak? Nah habis itu baru cari tahu kalau shampoo ini kayak contohnya gue dulu ya. Gue tuh dulu penasaran sama minuman-minuman yang ada di Alfamart. Oke. Presti lah, teh pucuk lah. Apalagi tuh ya, semua perasa lah. Gue pelajarin loh isinya tuh apa. Kalau misalkan gue sebut merek lagi tadi ya. Ada satu merek dia ikannya begini. Diambil dari ujung daun
teh pilihan. Gue gak lanjutin, lu yang lanjutin bukan gue ya. Kebetulan gue kan Jakarta punya bisnis chemical trading nih. Oke. Gue coba campur-campur. Jadi gue mengambil rasa flavor teh, gue masukin ke air, cuma 2 tetes. Baunya kayak gini. Gue uji coba sampai jadi teh. Jadi kalau lu mau tahu teh botol-botolan itu sebenarnya cuma punya 4 resep doang nih. Perasa, pewarna hazelnut, air. Yang terakhir ini tuh opsional. Lu mau masukin gula apa enggak? Kalau mau masukin gula. Jadi nggak? Jadi. Bahkan gua menyombongin ke temen gua bisa loh bikin teh merek ini sama persis. Nggak ada warnanya. Lu mau gua warna apa? Mau warna pink? Bisa. Mau warna merah? Bisa. Nah itu di sana gue mulai uji coba gitu kan. Di saat gue mulai uji coba, gue bahkan sampai masuk ke sirup. Cuma gue pada akhirnya gue nggak jualin. Nah maksudnya gue itu adalah apa? Dari kerjaan aja sebenarnya kita bisa menghasilkan sesuatu. Kalau misalkan bisa melihat peluang. Contohnya gitu. Kalau jangan pernah ada orang, gue nggak tahu ya. Ini ada anak-anak yang lahir tahun 2000 nggak di sini? Oh 2000 semua. Oke. Gue mau kasih tahu. There is no such thing as work-life balance. Wadaw. No such thing. Ya. Oke. Gue masih punya bos nih ya. Bos gue kadang tuh suka telepon gue. Jumat ada meeting nih. Otak gue apa? Kalau meeting udah pasti sampai Minggu nih. Bohat. Tapi gue coba apa kadang-kadang gue jelasin ke bos gue juga. Kalau bisa janganlah. Gue memang gue juga pengen work life balance. Pengen banget. Nah, cuman terkadang nggak bisa. Terkadang gue harus hari Jumat gue meeting, Sabtu meeting, Minggu pun meeting. Nggak bisa kabur. Kenapa? Karena itu sangat efektif untuk kerjaan kita di hari Seninnya. There's no such thing as work-life balance. Cuma di Jakarta gue pernah dengar itu. Ya soalnya aku mesti jaga my sanity. Why? Kenapa sanity? Apa sanity? Iya mesti menjaga level. Iya Mental health. Cara jaganya gimana? Ya work-life balance kok. Sama healing. Sama healing. Iya benar healing. Lu boleh work life balance kalau misalkan lu nggak menganggap uang itu segalanya. Kalau lu menganggap uang segalanya, boy, gue pernah sampai orang-orang para pejabat yang jabatan tinggi bilang gue gila, dia bilang. Jadi gue gue ambil pesawat pertama dari Jakarta ke Medan. Dari Medan itu gue langsung tembak ke Ranto tuh 8 jam. Ranto Papa tuh 8 jam. Dari Ranto gue udah selesai gue dari Jakarta ke Medan, abis itu gue ke tebing dulu tuh di Medan, tebing tinggi. Gue rapat sampai sore jam 6 sore, selesai rapat jam 7 itu gue makan malam, jam 8 gue tembak lagi, jam 8 malam loh gue tembak ke Ranto. Gue tembak ke Ranto berapa tuh itu kurang lebih ya 6 jam lah, pokoknya intinya kurang lebih gue nyampe jam 3 malam. Jam 3 malam gue nyampe istirahat, gue tidur. Jam 10 pagi bos gue datang meeting, gue tembak lagi dari Ranto, gue balik Medan lagi. Gue meeting sama bos gue bisa sampai malam. Jadi gue balik Medan lagi itu di hari ketiga jam 3 malam, 3 subuh sampai 4 subuh lah kurang lebih. Jadi there's no such thing as work life balance. Nah. Jadi kalau ngelihat lu sekarang jangan lihat cuman sisi glamornya ya, tapi kerja kerasnya jangan lupa. Tapi nggak heran dulu bahkan orang tua gue sendiri juga pikir gue ngapain. Dia ada saat emak gue datang ke kantor. Mungkin bahasanya dia kurang enak. Jadi di kantor gue tuh di belakang di tempat dia posisi dia duduk nih, dia kan hadap gue. Di belakangnya dia ada foto wisuda gue.
Kayak gua abon itu lah habis wisuda itu kayak gitu kan. Bilang, "Mak, bentar, Mak. Lu lihat muka gua sekarang sama lu lihat muka gua di belakang lu." Karena di posisi itu saat itu muka gua jerawatannya parah banget. Boy, gila. Sampai bini gua dulu tanya gua, "Makanya jangan makan minyak kayak kacang gitu." Wah, kapan aku ada waktu makan kacang? Gue pernah di satu titik di mana ya, gue nggak tahu gue harus ngapain, kerjanya gue ngapain. Jadi di kantor gue di belakang itu ada satu pintu, sebenarnya itu buat cuci outdoor AC. Jadi gue siapin bangku di sono, karena kalau gue ngerokok di sono. Jadi gue duduk sambil ngerokok sambil gue nangis aja dah, nggak ada yang tahu. Mental. Maka apa perbedaan kalau misalkan menjalani bisnis family, memang nggak ada capek fisik. Lu nggak capek, Pak mau nggak beli? Nggak ada. Tapi capeknya mental. Kenapa capek mental? Pertama, gue harus melewati itu yang dimana para karyawan, anaknya bos bisa apa sih? Ya nggak? Yang kedua, gue mesti lebih pintar daripada mereka. Dengan cara gimana? Gue tiba-tiba di saat pertama kali gue masuk, gue tuh tiba-tiba jadi dukun, tau nggak? Gue memprediksi apa yang akan terjadi besok. Lu kalau begini nanti akan begitu, beneran terjadi. Ini olahraga mereka tuh mulai, oke juga nih orang. Nah pelan-pelan itu susah banget loh. Untuk breakthrough susah banget, sangat-sangat susah, gila itu. Ada lagi mungkin? Nah sih, jadi ya konsistensi buat nabung untuk mencapai ke financial freedom. Oke. Thank you guys. Ya, thank you banget untuk Sony udah sharingnya untuk segala waktu ya. Kasih tepuk tangan dulu semua. Thank you guys. Oke, thank you guys juga yang udah dengerin kita. Thank you juga yang di rumah udah sejauh ini ngikutin kita. Sampai ketemu di Bincang Penjuru berikutnya. Tuhan berkati. Bye.